hasil terakhir. Nah, apakah yang seperti ini dikerjakan? Nah, teman-teman ya. Nah, ya nih, kalau di setiap Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Khusus di video kali ini kita akan membahas seputar program PPG guru tertentu. Semua hal yang terkait program PPG guru tertentu kita akan bahas tuntas berdasarkan pengalaman di piloting tahap 1 dan piloting tahap 2. Jadi mudah-mudahan dengan informasi kali ini ada beberapa fakta yang harus teman-teman ketahui juga. Kemudian ada beberapa mitos yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kami inginkan sampaikan bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat Cari Guru seperti ini. Kemudian cek video-video sebelumnya juga, barangkali ada informasi yang bermanfaat seputar program PPG ini. Karena setiap hari hampir ada 2-3 video yang kita upload agar teman-teman gak ketinggalan informasi. Nah, teman-teman, sebagai informasi juga, untuk pembelajaran mandiri di PMM periode 3 atau tahap ketiga, yaitu 23 September sampai 4 November. Artinya teman-teman punya waktu dan rentang yang cukup lama. Akan tetapi jangan sia-siakan juga waktunya, karena semakin cepat teman-teman mengerjakan dan mengupload Junar, maka semakin banyaklah juga nanti teman-teman mempersiapkan yang namanya UKP PPG berkaitan dengan UKIN, kemudian tes UTBK. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Tapi sebelum ke pembahasan, kita ada event baru buat khusus member kelas ID, teman-teman. Masya Allah, hadiah utamanya atau grand prize-nya itu adalah umroh untuk 1 orang, teman-teman ya. Kemudian ada 3 laptop juga, kemudian ada uang tunai 10 juta. Jadi teman-teman yang kemarin sudah ambil kelas di kelas ID, khususnya kelas PPG, teman-teman bisa isi formnya ya, bisa isi formnya. Kita sudah bagikan di grup WhatsApp maupun di deskripsi video. Nanti kita akan pandu juga bagaimana cara pengisiannya ya, teman-teman. Baik, kita langsung saja ke pembahasan berkaitan dengan mitos yang pertama berkaitan apakah boleh, apakah tidak boleh ya mengakses PMM ini di pagi hari pada saat jam kerja mengajar. Jawabannya adalah ya boleh, teman-teman ya. Pemerintah menyediakan fasilitas pembelajaran mandiri, artinya waktu yang diberikan itu tergantung dari teman-teman sekalian. Artinya fleksibel. Misalnya teman-teman di pagi hari ada jam kosong mengajar, boleh banget membuka yang namanya PMM ini. Ya, kalau misalnya karena kan di rumah sibuk dengan keluarga dan lain sebagainya, hanya punya waktu di sekolah, ya tidak jadi masalah ya, teman-teman ya. Yang jadi masalah adalah PMM-nya tidak dikerjakan. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang bertanya, "Bang, apakah materi ini misalnya ya? Nah, apakah materi ini dikerjakan?" Oke, ini kan ada biasanya materi-materi ya, nih. Oke. Kita coba cek dulu satu persatu ya. Kita coba cek satu persatu. Hasil terakhir. Nah, apakah yang seperti ini dikerjakan? Nah, teman-teman ya. Nah, ya nih, kalau di setiap ini kan banyak tugasnya ini ya. Banyak banget tugas-tugasnya. Misalnya aksi nyata ini. Nah, ini disuruh merancang dan lain sebagainya. Kemudian ada misalnya apalagi nih. Nah, ini apakah perlu diisi dan lain sebagainya ya. Ini apakah ini dikerjakan? Jawabannya adalah ini sebagai bahan pembelajaran. Sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, teman-teman, akan tetapi ada beberapa universitas atau LPTK yang mewajibkan pesertanya untuk melakukan pengisian. Akan tetapi, teman-teman, walaupun tidak dikerjakan, itu tidak akan maksudnya mengubah hasil nanti ya. Jadi ini sebagai bahan referensi aja, teman-teman sekalian. Mungkin nanti bahkan ada tambahan nilai dari pada saat UKIN, karena UKIN itu kan dinilai oleh LPTK. Mungkin pada saat pengerjaan itu.
Tapi pada prinsip dan dasarnya ini tidak dilakukan, tidak diwajibkan ya, karena banyak LPTK yang juga hanya diminta untuk belajar aja seperti itu. Akan tapi kalau misalnya teman-teman pengen isi, kita sudah ada juga modul yang menyediakan ini ya. Kita udah lengkap semua modul 1, modul 2, modul 3. Alhamdulillah hari ini rilis ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita udah lengkap, pengisiannya itu udah lengkap banget contoh. Nah, ini ya. Ini contohnya modul 1. Ini cara-cara pengisiannya juga sudah kita abadikan di sini. Jadi misalnya merancang kegiatan pembelajaran. Nah, nanti tinggal klik link Google Drive-nya aja. Kemudian misalnya contoh ini, aksi nyata bagaimana prinsip OBD. Nah, ini di sini kita sematkan di sini. Di sini kita ada sematkan Google Drive-nya. Nanti teman-teman tinggal klik saja seperti ini, nanti bakal terbuka. Nah, ya, bakal buka contoh-contohnya seperti itu. Kemudian semua ini udah diisi semua, teman-teman. Sudah diisi semua oleh tim kelas ID. Misalnya apalagi? Ada lagi misalnya kita cek ya satu persatu. Ini kan banyak ini. Ya, ini banyak banget nih, teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi, scroll ke bawah. Nah, jadi semua kunci jawabannya ada di sini, teman-teman. Semua kunci jawaban ada di sini. Oke, atau nanti teman-teman cek secara mandiri aja lah. Intinya ini sudah ada semua fasilitas untuk menjawab ya, untuk menjawab modul-modul yang ada di sini. Sudah difasilitasi, teman-teman. Misalnya ini, apakah ini perlu diisi? Nah, ini ada isiannya. Ya, ini ada isiannya, teman-teman. Ini ada isiannya. Tadi di materi ini, isiannya di materi ini. Kita coba lihat. Nah, pokoknya semuanya ada di sini ya. Semuanya ada di modul 1 ini. Jadi teman-teman cek saja ya, sesuaikan saja apa yang menjadi pertanyaannya. Nanti dicek satu persatu ya. Oke, ini kelamaan seperti videonya. Oke, kita lanjut aja teman-teman, kita lanjut aja. Nanti tinggal dicek satu persatu aja. Kemudian jadi tidak wajib, tapi kalau misalnya LPTK meminta teman-teman untuk melakukan pengisian dan diupload di Google Drive, itu boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Oke. Kemudian berikutnya adalah di dalam pembelajaran itu teman-teman perlu mengerjakan latihan pemahaman. Konon katanya latihan pemahaman ini yang nanti menjadi gambaran untuk tes UTBK atau UKP PPG pada saat teman-teman telah menyelesaikan semua pelatihan atau modul yang ada di PMM ini. Kemudian jangan lupa kerjakan juga latihan pemahaman. Latihan pemahaman ini disesuaikan ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan pertanyaan. Disesuaikan dengan pertanyaan. Jangan pertanyaannya lain, teman-teman jawabnya lain. Nah, misalnya seperti ini ya. Sebelum mengakhiri sesi pada topik ini, ekspresikan pengalaman yang Bapak Ibu miliki menjadi guru dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pembelajaran berdiferensiasi melalui cerita reflektif. Nah, itu jadi diceritakan aja. Ini juga sudah ada contohnya, teman-teman, sudah ada contohnya. Di mana? Di kelas ID. Ya, di kelas ID ini ada contohnya juga. Nah, ya di materi 20. Di materi 20 itu cerita reflektif itu dari modul 1 sampai modul 3 juga sudah dibuatkan sebagai bahan referensi buat teman-teman. Bang, boleh nggak di copy paste? Jawabannya diedit ya teman-teman, di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian juga teman-teman kalau mau mengerjakan misalnya latihan pemahaman ini juga ada. Nah, kalau di kelas ide latihan pemahaman untuk BK ini beda di modul pertamanya, tapi udah kita fasilitasi sini. Untuk PAUD beda di modul pertamanya yang berkaitan dengan prinsip pengajaran dan asesmen ya. Di BK itu beda, di PAUD juga beda. Tapi di sini udah ada dalamnya teman-teman. Jadi dicek aja belajar materi, nanti bakal ada jurnalnya juga, bakal ada kunci jawaban untuk latihan pemahaman serta cerita reflektif dan post testnya. Begitu juga dengan PAUD teman-teman ya. Nah, SMK lagi di-upgrade. Tapi di sini udah lengkap sama jurnal teman-teman ya. Jadi semua ada. Semua ada di kelas ID. Oke. Kemudian nah, apakah boleh misalnya ya seperti ini ya teman-teman. Apakah boleh misalnya menyelesaikan modul semua baru mengerjakan jurnal? Nah, jawabannya adalah boleh. Misalnya teman-teman kerjakan dulu modul pertama selesai, modul kedua selesai, dan modul ketiga selesai. Nah, itu boleh. Nanti di minggu kedua barulah teman-teman mengerjakan yang namanya jurnalnya ya. Karena
sembari nanti dinilai jurnal modul 1, teman-teman kerjakan modul kedua. Akan tapi ya memang kerjanya 2 kali. Teman-teman harus belajar lagi ya untuk membuat materi-materi yang ada pada modul yang terkait. Misalnya teman-teman ingin membuat pembelajaran sosial emosional. Artinya teman-teman harus belajar lagi dong. Misalnya teman-teman pilih topik yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Nah, otomatis nanti diklik saja seperti ini, tinggal pelajari materi lagi. Oke, sekali lagi untuk kunci-kunci jawabannya semua seperti ini. Pembelajaran topik emosional apa dan bagaimana, ini semua ada, kita jawab ya. Sudah ada, kita berikan jawaban di kelas ID. Kemudian berkaitan dengan berikutnya, Bang, apakah ya di jurnal pendidikan itu ada aksi nyata ya? Nah, apakah aksi nyata itu terpisah dengan jurnal pendidikan? Nah, itu kan banyak juga yang mengalami kebingungan ya, karena memang belum ada informasi seperti itu. Nah, berdasarkan kita di Politeknik tahap 1 dan tahap 2, jadi teman-teman, jumlah jurnal yang diupload itu hanya 3. Oke, jurnal yang diupload itu hanya 3. Jadi di dalam jurnal itu ada yang namanya aksi nyata. Jadi aksi nyata itu dibuktikan dengan dokumentasi dan umpan balik. Jadi jangan dipisah, teman-teman. Kemudian masih juga teman-teman ada yang bertanya nih, di dalam modul 1 ini kan ada 4 topik. Jangan dibuat ini jurnal, 1 jurnal, ini 1 jurnal, ini 1 jurnal, ini 1 jurnal. Tidak seperti itu ya teman-teman. Kita hanya diminta untuk memilih salah satu topik. Boleh yang topik pertama, boleh yang topik kedua, boleh yang topik ketiga, dan boleh yang topik keempat. Tergantung teman-teman lebih menguasai yang mana. Tapi kami harapkan semuanya harus dikuasai, karena ini juga nanti bakal menjadi bahan bacaan dan referensi untuk tes UTBK. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, untuk jurnalnya itu hanya 3 saja, yaitu di modul 1 itu 1 jurnal, modul 2 juga 1 jurnal, modul 3 juga 1 jurnal ya. Nah, jadi hanya 3 aja. Sebaiknya lebih cepat kalau bisa di minggu ketiga itu semuanya sudah selesai ya teman-teman. Kita juga sudah berikan estimasi waktu terbaik bagaimana cara mengupload. Kalau bisa di minggu ini hari kelima ya teman-teman. Kalau bisa ya modul pertama itu sudah jadi jurnalnya. Kalau bisa ya teman-teman ya, kalau bisa. Baik ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan kapan jurnal itu divalidasi. Nah, jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya juga itu tidak bisa dipastikan, tapi rata-rata jurnal itu divalidasi ya teman-teman ya, itu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Atau bahkan di piloting tahap 2 itu yang terakhir itu upload ya, maksudnya di minggu-minggu terakhir upload itu kurang lebih 12 hari baru divalidasi. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut teman-teman, apa yang harus dilakukan? Iya benar, kerjakan waktunya jangan terlalu mepet dengan deadline penutupan. Nah, kalau teman-teman kan penutupan sendiri itu di tanggal 4 November. Jadi kita targetkan tanggal 25 Oktober itu udah selesai semua ya teman-teman ya. Sudah selesai semua. Harapannya seperti itu. Kalau bisa lebih kurang, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, berkaitan dengan jurnal di kelas ID banyak banget teman-teman di kelas ID. Yang sudah kita bahas ini testimoni teman-teman kita tahap 1, tahap 2 ya, alhamdulillah semua divalidasi. Masya Allah, dan tinggal lanjut UTBK. UTBK tahap 1 udah selesai, tinggal tahap 2 lagi, dan soal-soal juga kita bakal infoin ke teman-teman di kelas ini. Itu ada latihan soal dan tryout. Nah, ini contohnya di jurnal pertama yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Ini contohnya ya teman-teman ya, kita ambil di sini cultural responsive teaching di sekolah, bisa pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Ini modul 2 contohnya juga sudah kita buatkan bagaimana cara menggunakan template-nya. Ini modul yang ketiga. Nah, ini juga teman-teman ya sangat sederhana, tapi dalam 2 sampai 3 hari sudah divalidasi. Seperti harapannya seperti itu ya teman-teman ya. Baik ya. Jadi gimana cara aksesnya itu di kelas ID. Teman-teman, itu kan ada contoh nih, misalnya yang ini aksi pertama. Modul pertama, ini modul kedua, kemudian ini modul ketiga, ini masih loading. Teman-teman kalau keterangan masih memuat materi ditunggu aja, karena ini masih sistemnya lagi di overload karena banyak banget yang akses, dan waktu bersamaan mudah-mudahan segera membaik ya. Ini modul ketiga. Kemudian juga di sini ada kumpulan aksi nyata di materi 16. Teman-teman bisa download. Sekali lagi modulnya bisa di-download teman-teman, bisa di-download ya.
Bonus kumpulan aksi nyata dan jurnal pendidikan ada di materi 16. Klik saja Google Drive-nya ini, dan ini banyak banget teman-teman, banyak banget. Ada update Selasa. Ini teman-teman cek saja di sini ya. Versi Word-nya juga banyak banget di sini. Kemudian ini template jurnalnya juga sudah kita sediakan, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Ini piloting tahap 2 juga sudah banyak, nanti kita akan update juga di sini. Ini kumpulan RPP dan lain sebagainya, nanti juga kita bakal update ya. Jadi RPP ini contohnya RPP berdiferensiasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian sangat membantu banget. Jurnal SMK juga sudah ready banyak. Kemudian ini PAUD juga ready, BK juga ada, semuanya ya teman-teman ya. Jadi harapan kita dengan kelas ini bisa membantu teman-teman sekalian. Kemudian ada juga ini kunci jawaban di setiap modul. Modul 1, modul 2, dan modul 3. Itu ada kunci jawaban, latihan pemahaman, cerita refleksi, dan post testnya juga sudah kita sediakan teman-teman. Juga sudah kita sediakan. Nah, di modul 1 untuk yang rumpun umum ya. Sekali lagi, rumpun umum itu sama ya teman-teman, nggak ada IPS, nggak ada apa, itu sama semuanya pembelajarannya. 17 modul 1, materi 18 modul 2, dan materi 19 itu modul ketiga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan tercerahkan semuanya berkaitan dengan pembelajaran yang ada di PMM ini. Jadi sebenarnya teman-teman yang wah bang, saya takut bang udah selesai semua modul nih karena saya di pedalaman nggak ada sinyal, jadi saya maksimalkan 1 hari bang belajar. Ya nggak apa-apa teman-teman, tapi nanti pada saat pembuatan jurnal ya harus diperhatikan juga. Kemudian juga kan ini kita bisa belajar ulang, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman di sini juga ada menu tryout ya. Nanti kita akan spill soal-soalnya seperti apa. Kemudian di sini daftar UKPPG ketika nanti teman-teman sudah memasuki periode ini ya, pendaftaran UKPPG di PMM, yaitu di 10 Oktober. Jadi kalau bisa di 10 Oktober, sebelum 10 Oktober ini udah selesai teman-teman, kalau bisa. Jadi teman-teman bisa melakukan proses pendaftaran. Akan tapi ya di luar kendali juga ya, banyak di piloting tahap 2 itu nggak, meskipun cepatnya selesai nggak bisa daftar UKPPG karena NIM-nya belum terbit teman-teman. NIM-nya belum terbit. Banyak banget yang mengalami kendala tersebut. Tapi ya masih banyak juga waktunya, disiapkan saja untuk pembuatan UKID dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita juga akan di sini ada ini ya, studi kasus, kemudian ada video UKID, referensi ya. Kemudian di sini ada latihan soal dan lain sebagainya. Ini lengkap banget. Kemudian sama tryoutnya juga. Bang, ini ada pembahasannya nggak? Ada teman-teman. Ini ada pembahasannya beserta kunci jawabannya. Teman-teman explore aja sendiri. Misalnya latihan 26 UKP PPG. Nanti kerjakan latihan seperti ini. Kerjakan latihan. Nah, nanti kita coba, kita sembarang aja ya. Kumpulkan seperti ini. Nanti bakal ada misalnya teman-teman keliru menjawab, nanti akan ada pembenaran atau ada kunci jawabannya yang benar seperti Pak. Nah, alhamdulillah kita ada nomor 2 benar ya. Nah, kalau teman-teman benar menjawab, maka akan ada keterangan seperti ini. Jawaban kamu benar. Jawaban kamu adalah A, Y. Jawaban kamu benar nih. Ya, jadi ini kunci jawabannya. Kemudian misalnya kalau jawaban salah, tadi kita jawab B, tapi ternyata jawabannya adalah D. Nah, jawaban kamu kurang tepat. Maka di sini ada deskripsinya atau pembahasannya. Tindakan yang tepat dan transparan adalah melaporkan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan seperti pihak berwenang atau lembaga terkait, adalah langkah yang tepat untuk menangani tindakan asusila secara serius dan profesional. Nah, seperti itu ya. Banyak ini banget. Jadi semakin banyak teman-teman latihan, maka semakin banyak juga hal atau ilmu yang didapat. Ini bisa diulang juga ya. Tapi kalau dikerjakan ulang, soalnya bakal di random juga. Jadi nggak bakal berurutan seperti itu, tapi dengan soal yang sama ya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Tapi sebelum kita ajarkan bagaimana cara mengaksesnya, teman-teman, ini ada campaign yang sangat-sangat menarik ya. Kita siapkan grand prize-nya. Itu satu orang umroh teman-teman, gratis bersama kelas ID. Kemudian laptop 3 unit dan uang tunai 10 juta untuk 20 orang. Nah, teman-teman, di sini ada keterangan jadi membeli, jadi di sini kampanyenya adalah membeli salah satu, kita zoom aja di sini. Nah, di sini adalah membeli salah satu kelas yang terdapat di kelas ID. Jadi teman-teman yang sebelumnya sudah beli, ya udah langsung aja diisi formnya. Periode pembelian adalah 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2025. Mengisi form https://bit.ly/tumbuh bersama kelas ID. Jangan sampai keliru linknya ya. Follow Instagram @kelas ID dan TikTok @kelas ID_id.
pengumuman 1 Desember 2025 live di Instagram. Artinya tahun depan, tahun 2025. Dan mudah-mudahan ya tahun 2025 teman-teman bisa umroh semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya gratis, semua difasilitasi. Lalu bagaimana cara pengisian formnya? Nah, pengisian formnya teman-teman klik saja, formnya ada di deskripsi video. Maka di sini akan ada form, ini nggak perlu diisi ya. Ada tanda ini aja yang perlu diisi, yang wajib aja teman-teman. Oke, di sini adalah nama akun kelas ID. Sesuaikan aja dengan nama akun kelas ID teman-teman. Kemudian email yang terdaftar di kelas ID itu apa? Kemudian judul kelas yang dibeli. Nah, nanti teman-teman pilih PPG Daljab 2024 ya. Kemudian media sosialnya apa? Boleh salah satunya. Instagram boleh, Facebook boleh, TikTok boleh, YouTube boleh. Boleh juga ke empat-empatnya. Karena kalau kita lihat menarik, nanti bisa kerjasama bersama kelas ID. Nomor WA aktif, kemudian alamat domisili, kemudian biasanya alamat domisili ini digunakan untuk pengiriman hadiah. Tanggal pembayaran atau payment. Nah, misalnya teman-teman pembayarannya tanggal 26 September. Berarti di sini diberikan tanggal 26 September 2024. Nah, upload bukti transfernya. Yang diupload yang ini ya, teman-teman ya. Jangan transferan itu ya, yang diupload adalah yang ini. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur mengupload bukti misalnya dari BCA dan lain sebagainya, dari BNI, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi untuk berikutnya yang diupload adalah yang bagian ini. Ini teman-teman bisa akses di pengaturan, misalnya pengaturan di sini, kemudian transaksi. Nah, lihat detail transaksi. Nah, ini yang teman-teman screenshot ya. Ini yang teman-teman screenshot. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah nanti kalau sudah, teman-teman tinggal dikirim aja. Tinggal dikirim. Nah, lalu bagaimana cara mengakses kelas ID? Sangat mudah, teman-teman. Kita udah banyak tutorial ya. Nah, teman-teman ke kelas ID aja seperti ini. Ketikkan kelas ID. Tanpa spasi, enter. Nah, tampilan paling atas, klik saja satu kali, teman-teman. Satu kali. Oke, nanti akan ada campaign baru juga di sini. Nanti kita tambahkan. Kemudian teman-teman klik daftar. Klik daftar ya, teman-teman ya. Klik daftar, kita besarkan di sini. Klik daftar, tuliskan nama, email, password dan konfirmasi password. Selanjutnya teman-teman klik daftar ini. Kemudian klik masuk sekarang kalau sudah selesai ya. Klik masuk sekarang dengan menggunakan akun yang terdaftar, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Dan di sini ada pilihan, banyak pilihan ya, banyak banget pilihan. Nah, di sini ada menu beli kelas, kelas saya dan pengaturan. Teman-teman ke beli kelas aja di sini. Kemudian pilih kelas yang PPG khusus. Jangan sampai salah kelas karena banyak juga teman-teman yang salah kelas. PPG Daljab 2024 guru tertentu garis miring piloting garis miring prajab. Nanti lihat kelas saja seperti ini. Nah, di sini ada deskripsi lagi, teman-teman. Kelas ini mencakup apa aja? Ada 20 materi pembelajaran, 260 soal latihan, 431 soal trial. Dan sekali lagi ini bisa diakses seumur hidup. Nah, teman-teman, harganya segini sebenarnya. Akan tapi di diskon segini dan hanya tersisa hanya ini aja. Tapi teman-teman gak perlu khawatir, ada promo lagi di bulan September. Teman-teman masukkan saja kode promonya yaitu PPG 2024. Nanti tinggal diterapkan saja seperti ini, maka secara otomatis nanti akan berubah seperti ini. Hanya segini aja sudah dapat yang apa yang kami bahas tadi, teman-teman ya. Dan ini bakal kembali normal lagi di bulan Oktober dengan harga 250.000 ya, karena memang sangat lengkap banget paketnya. Nah, kalau sudah nanti tinggal diklik bayar saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayaran. Sekali lagi, di sini ada keterangan bayar sebelum 28 September 2024 pukul ini ya, dengan jumlahnya segini. Nah, di sini ada 3 metode, transfer bank, wallet dan pembayaran QR. Nah, kalau transfer bank bagaimana? Teman-teman pilih banknya yang mana? Mau bank BNI, klik saja BNI seperti ini dan teman-teman kirim ke virtual account number ini dengan nama virtual account ini dengan jumlahnya seperti ini. Di sini juga ada panduannya ya. Kemudian berikutnya kalau Bank Mandiri bagaimana? Klik saja Mandiri sini. Kalau Bank BRI, klik saja Bank BRI, maka akan ada muncul numbernya di sini seperti check out Shopee atau Tokopedia dan lain sebagainya, TikTok. Teman-teman bisa langsung pastikan namanya ini dan jumlahnya segini. Kalau wallet bagaimana? Nah, teman-teman kalau wallet ya tinggal pilih aja AstraPay, Denovo, Shopee Pay dan link aja. Atau misalnya pembayaran QR bagaimana? Tinggal di tap-tap aja di sini, teman-teman. Tinggal di tap-tap aja. Nah, dalam hitungan 2-3 detik nanti kelasnya bakal langsung keluar ya, teman-teman ya.
bakal langsung keluar. Seperti ini misalnya. Di menu kelas saya. Nah, di menu kelas saya, oke. Nah, ini kita dibeli kelas. Ini ada menu kelas saya dan sekali lagi ini bisa diakses melalui HP atau handphone teman-teman masing-masing. Nah, tinggal lihat kelas saja di sini dan teman-teman bisa explore semua isi yang ada di kelasnya teman-teman. Ini punyanya teman-teman. Jadi tidak dikirim file melalui WhatsApp seperti yang lainnya. Kita enggak, kita ada kelasnya. Kemudian ini latihan soal, kemudian ada tryoutnya juga. Kemudian kita ada bimbingan WA grup juga teman-teman. Ada di deskripsi video. Itu belum full yang kedua ya. Jadi teman-teman bisa akses di sana. Sementara kita kunci karena untuk melakukan pengisian ini tadi, event yang baru kita rilis pada hari ini teman-teman. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Baik teman-teman, kita tunggu semuanya. Mudah-mudahan kita harapkan tahun 2025 teman-teman bisa ikut dan mendapatkan event umroh gratis bersama Kelas ID. Terima kasih, sehat-sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.